Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sahabat semua. Kali ini Kang Asep akan kembali bercerita, tentunya masih dalam cerita misteri kisah nyata. Semoga berkenan. Langsung saja kita ke bagian ceritanya. Namun seperti biasa, yuk kita membaca. Bismillahirrohmanirrohim. Inilah selengkapnya. Dalam kisah ini menceritakan seorang laki-laki yang telah mengkhianati cinta istrinya serta menyia-nyiakan anak-anaknya. Beruntung anak-anaknya punya sifat dan perilaku yang baik walau disia-siakan oleh ayahnya. Mereka tetap berjuang hingga meraih kesuksesan. Namun rasa sakit hati sangat membekas di hati anak-anaknya. Pria itu bernama Firman dan istrinya bernama Evi. Firman berpetualang cinta dengan banyak wanita. Hingga semua harta benda habis dan rumah tangganya terabaikan. Beruntung Evi wanita yang tangguh. Sebesar apapun penderitaannya, Evi tetap tegar dan fokus membesarkan anak-anaknya dengan penuh kasih sayang. Sementara Firman tak pernah peduli dan baru menyadari ketika di hari tuanya ia dicampakkan begitu saja karena jelas kehidupan glamor sangat keras. Ibarat pepatah lama, ada uang abang sayang, tak ada uang kau kutendang. Demikian pepatah tersebut dan Firman harus menerimanya akibat lupa diri hingga mengorbankan orang-orang yang mencintainya dengan sepenuh hati, yang pada akhirnya orang-orang yang telah ia sakiti tempat ia kembali. Sahabat Kang Asep Hidayat semua, tentunya bukan hal yang mudah untuk membuka hati bagi orang yang telah disakiti dan terluka karenanya. Ketiga anaknya yakni Aldo, Adi, dan Rahmi. Mereka anak-anak yang hebat, namun mereka tetaplah manusia biasa yang punya rasa amarah dan kecewa. Mereka tidak mau memaafkan ayahnya, yaitu Firman, hingga akhir hidupnya. Walau saat itu tengah sekarat dan tengah dirawat di sebuah rumah sakit, karena saat itu Firman mengalami sakit jantung. Di rumah sakit di mana Firman dirawat, dengan kondisi dapat dikatakan tipis harapan untuk kesembuhannya. Ketika dirawat, Firman banyak menangis, bahkan curhat kepada salah seorang petugas medis yang merawatnya. Jika ia menyesal ketika masih muda sudah jahat dan biadab terhadap istri dan anak-anaknya. Bahkan ia berkata jika ia mati nanti yakin tidak akan diterima bumi karena kesalahan yang ia perbuat begitu besar. Sempat Firman memohon kepada petugas medis yang bernama Rina untuk menyampaikan keinginan terakhirnya, yaitu ingin ketiga anaknya datang untuk menjenguknya. Firman mau meminta maaf. Rina mencoba berusaha menyampaikan pesan dari Firman kepada pihak keluarganya. Suatu hari di rumah sakit di mana Firman dirawat, petugas medis yang bernama Rina menghampiri Firman. Pak Firman, ini istri dan anak Bapak datang. Demikian ucap tenaga medis itu memanggil Firman, memberitahukan jika istri dan anaknya datang. Perlahan Firman membuka kedua matanya dengan tatapan sayu. Firman mengangkat tangannya seakan ingin menggapai putrinya yang pernah ia sia-siakan. Melihat hal itu, Rina yang setia menemani memberi isyarat kepada Rahmi
agar mendekat. Lalu Rahmi mendekat dan menyambut gapaian tangan bapaknya. Firman berbicara namun terlihat sulit karena terhalang MRI oksigen yang ada di mulutnya. Melihat hal itu, lalu Rina membukanya agar Firman dapat berbicara sedikit leluasa. "Adek, maafin Bapak ya. Bapak sudah menyakiti dan menyia-nyiakan adek," ucap Firman dengan suara lirih. Sekeras apapun hati Rahmi melihat kondisi bapaknya saat itu, akhirnya pecah juga tangisnya. "Enggak apa-apa, Pak. Rahmi sudah memaafkan Bapak. Rahmi sayang sama Bapak. Bapak harus sembuh ya," ujar Rahmi seraya menangis dan memeluk tubuh bapaknya. Firman berusaha tersenyum, lalu ia bertanya kepada Rahmi, "Mana abang, Dek?" Mendengar pertanyaan bapaknya, seketika Rahmi terdiam. Rahmi bingung mau berkata apa. Karena Rahmi tahu kedua abangnya tidak bersedia datang. Lalu Rahmi menjawab, "Bentar ya Pak, Rahmi telepon dulu. Barusan Bang Ado dan Bang Adi bilang ke Rahmi mereka masih di jalan." Rahmi berbohong dan berusaha untuk menutupinya. Kemudian Rahmi mengambil ponselnya di dalam tas. Beberapa langkah ia menjauh dari Firman. Dengan pelan ia berbicara dengan kedua abangnya melalui telepon. "Bang, adik mohon, kalaupun abang tetap tidak mau ketemu dengan Bapak, minimal abang bicara sama Bapak ya. Mungkin untuk yang terakhir, Bang," ucap Rahmi menelpon kepada Aldo dan Aldi. Sesaat Aldo hanya diam, mungkin ia berpikir. Lalu Aldo berkata, "Halo Dek, mana Bapak sekarang? Biar abang bicara." Demikian ucap Aldo bersedia untuk berbicara. Rahmi sangat senang atas kesediaan abangnya itu. Lalu Rahmi kembali ke bed bapaknya untuk menyerahkan HP. "Pak, ini abang mau bicara dengan Bapak," ujar Rahmi seraya mendekatkan ponselnya di telinga Firman. "Pak, ini abang. Apa kabarnya Bapak?" Terdengar Ado menyapa Firman. Firman terlihat senang dan tersenyum bahagia disapa anak tertuanya. "Bapak baik-baik saja, Bang." "Bang, maafin Bapak ya nak. Bapak sudah jahat sama kalian semua," ucap Firman dengan suara lemah. "Iya Pak, Abang dan Aldi sudah memaafkan Bapak. Tak usah Bapak pikirkan lagi ya," ujar Aldo. "Makasih ya nak." Firman mengucapkan terima kasih. Terlihat bening air matanya mengalir jatuh di pipi tuanya yang pucat. Setelah mengucapkan terima kasih, kedua mata Firman memandang ke segala arah, seperti tengah mencari seseorang. Napasnya tersengal-sengal seperti tengah merasa sesak nafas. "Bapak mencari siapa?" Melihat sikap Firman, Epi bertanya. Namun berbeda dengan tenaga medis yang sedari tadi berdiri di samping Epi. Lalu ia berbisik pelan di telinga Evi, "Bu, cepat bimbing syahadat." Mendengar ucapan tenaga medis berbisik dan menyuruh agar Firman dibimbing, walau terkejut, Epi tetap mengikuti perintahnya. Epi mendekati kepala Firman dengan derai air mata. Epi mulai membimbing Firman dengan membisikkan 2 kalimat syahadat. Sementara tim medis dengan sigap
menangani Firman yang kondisinya semakin drop. Berbagai prosedur dilakukan. Tim medis terlihat sibuk bekerja sama dalam memperjuangkan nyawa Firman. Situasi yang begitu tegang, layaknya di sebuah film. Namun ini dunia nyata yang tengah terjadi. Sehebat apapun dan seahli apapun tenaga medis hanya berusaha. Namun yang mempunyai kuasa atas hidup dan matinya makhluk yang ada di muka bumi ini tiada lain, hanya Allah. Akhirnya Firman berangkat menghadap Sang Ilahi. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Selamat jalan Firman. Semoga Allah mengampuni segala dosa-dosamu. Singkat cerita, segala administrasi disiapkan pihak rumah sakit. Setelah itu, jenazah dibawa pihak keluarga menggunakan ambulan untuk dikebumikan. Sebelum meninggalkan rumah sakit, tak lupa Epi mengucapkan banyak terima kasih kepada tim yang sudah menangani suaminya. Begitu banyak pasien bedah jantung atau sakit jantung berakhir hidupnya di ruangan itu, bahkan nyaris setiap hari. Namun entah mengapa pasien yang baru saja meninggal itu terasa begitu membekas di hati dan pikiran beberapa tenaga medis yang menanganinya, yaitu pasien yang bernama Firman. Sehari pasca meninggalnya Firman, masih terasa terbayang di benak dan pikiran mereka, di antaranya tenaga medis yang bernama Rina. Kebetulan saat itu Rina tengah dinas malam bersama 3 rekan lainnya, yaitu Rita, Riko, dan Hendra. Mereka berempat bertugas di ruang itu memang bukanlah pekerjaan yang ringan. Mereka paham segala konsekuensinya, yaitu pekerjaan yang berat. Tentunya untuk merawat, menjaga sekaligus memperjuangkan nyawa semua pasien yang ada di ruangan itu. Mereka bahu-membahu dalam pelaksanaan tugasnya. Jika kondisi pasien yang sedang aman, mereka bisa sedikit bernapas lega, bergantian melaksanakan tugas dan istirahat. Malam itu situasi dan kondisi pasien aman atau tidak ada yang kritis. Semua pasien terlihat normal. Dengan demikian, mereka dapat beristirahat secara bergantian yang dimulai pada pukul 12 malam. Dan yang mendapat tugas duluan yaitu Rina dan Riko. Kak, aku ke toilet dulu ya, sebentar. Riko izin ke toilet kepada Rina. Oke, dilanjut. Sembari menulis, sesekali Rina melirik ke arah bed di mana kemarin terbaring pasien yang bernama Firman. Rina hanya menghela nafas berat, teringat pasien itu dengan segala cerita hidupnya. Bu, minta minumnya bu, saya haus. Tiba-tiba saja Rina mendengar suara lirih namun jelas di telinganya. Suara itu meminta minum dari arah bed pasien. Rina menghentikan kegiatan menulisnya. Ia arahkan pandangan ke setiap bed yang ada. Jumlah pasien yang tersisa malam itu 5 orang. Sementara jumlah bed ada 6, tinggal 1 yang kosong, yaitu bekas Firman yang sudah meninggal. Rina beranjak dari kursinya dan melangkah memeriksa satu persatu pasien. Aneh, semua pasien tengah tidur, tapi kok ada yang minta minum? Fikir Rina dalam hati. Ngelindur kali ini. Karena dirasa tidak ada satupun pasien yang terjaga, Rina kembali duduk di kursinya. Namun baru saja Rina duduk dan mulai menulis lagi. Bu, selimut saya mana? Saya kedinginan, Bu. Kembali terdengar suara pasien meminta selimut. Kali ini Rina sedikit kesal.
Ini ngerjain namanya, pikir Rina dalam hati, seraya mengarahkan pandangannya ke semua bed yang berisikan pasien. Namun tanpa sengaja, ujung matanya melirik ke bed sebelah kanan, di mana sebelumnya bed itu kosong. Kini terlihat ada seseorang tengah terbaring dengan raut wajah pucat membiru. Terlihat dari hidung dan telinganya mengalir darah kental kehitaman. Astagfirullah. Hanya istighfar yang keluar dari mulut Rina. Karena tubuh Rina terasa kaku, mulutnya tak dapat berkata lagi. Sungguh Rina sangat ketakutan, namun anehnya, walau ia ketakutan, matanya terus menatap ke arah bed itu. Seakan terkunci agar terus menatap ke sosok yang berada di atas bed itu. Kakak kenapa? Tiba-tiba saja Riko memanggil Rina yang tengah menatap bed kosong dengan muka ketakutan dan tubuh gemetaran. Riko telah kembali dari toilet, namun Rina seakan tak mendengar seruan dari Riko hingga plak. Riko menepuk pundak Rina. Sadar kak, sadar. Demikian ucap Riko. Setelah ditepuk Riko, barulah Rina terkesiap dan sadar. Rina kembali beristighfar dengan napas tersengal-sengal. Minum dulu kak, ucap Riko dan memberikan segelas air putih kepada Rina. Rina menerima gelas itu dengan tangan gemetaran. Ia meminumnya. Setelah meminum air putih dari Riko, lumayan membuat Rina sedikit tenang. Setelah tenang, Riko kembali bertanya. Ada apa kak? Jangan bikin aku takut lah kak, ujar Riko kepada Rina. Kok barusan waktu kamu ke toilet, aku melihat pasien yang kemarin meninggal ada di bed itu, ujar Rina ke Riko dan menceritakan semua kepada Riko apa yang baru saja ia alami. Sontak, Riko terkejut sekaligus ketakutan. Yang bener kak, kakak gak lagi ngerjain aku kan? Tanya Riko dengan raut wajah pucat mulai ketakutan. Gila apa aku nakutin orang? Aku saja ketakutan. Pungkas Rina sedikit kesal. Di tengah ketakutan dan kebingungan, Rina dan Riko tiba-tiba saja terdengar suara gaduh dari ruang istirahat. Brak! Pintu ruang istirahat terbuka dan terlihat Rita dan Hendra keluar secara bersamaan dari masing-masing ruang istirahatnya. Beruntung kegaduhan itu tidak membangunkan semua pasien yang ada. Hei, kalian ini kenapa? Bikin ribut aja. Kasihan pasien nanti pada bangun. Ucap Riko yang merasa heran dan terkejut melihat temannya itu bersikap aneh dan bikin ribut. Bagaimana kisah selanjutnya? Cerita Maafkan Aku Istriku. Ikuti terus kisahnya di Kang Asep Hidayat Official. Kang Asep akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.